Halo guys, kembali lagi dengan Yosip. Oke, untuk video kali ini saya tidak memberikan sebuah tutorial tentang permasalahan di sepatu. Ya mungkin dikarenakan belum ada media untuk saya berikan tutorial cara-cara yang lain. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah sepatu kenapa tidak harus dibilas atau bisa dibilas. Mungkin Anda sering sering bertanya-tanya karena belum paham tentang dari jenis-jenis sepatu. Apakah semua sepatu bisa dibilas atau tidak? Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan benarnya sepatu itu bisa dibilas dan ada juga yang tidak bisa dibilas, tergantung dari bahan sepatu tersebut. Kalau menurut dari saya sendiri pribadi, saya bermain secara logikanya begini. Untuk sepatu yang bisa dibilas, sepatu yang berbahan seperti kanvas, seperti mesh, bahan rajut seperti ini, karena secara logika sepatu diciptakan untuk di kaki. Nah, di kaki kan otomatis sering kena air, apalagi kehujanan. Kalau semisal sepatu dicuci tidak boleh dibilas, atau bisa dikatakan dicuci dengan basah semua bagian basah. Nah, itu sebenarnya tergantung dari bahan sepatu tersebut. Apakah sepatu itu aman atau tidak, tergantung dari bahannya ya. Kalau sepatu yang tidak boleh dibilas dengan pakai air yang banyak, contoh kalau di bahan upper ada sebagian bahan sweat, bahan yang sejenis sama bahan sweat dan sama bahan kulit liter, itu nggak boleh dibilas pakai air yang banyak atau dibilas pakai air keran yang mengalir. Itu karena bisa mengakibatkan kalau dari bahan sweat, nanti bahan sweatnya bisa jadi kaku atau mati. Kalau di bahan liter atau kulit, itu nanti bahan kulitnya menjadi kaku dan tidak bisa elastis lagi. Nah, untuk sepatu yang bisa dibilas, kita bisa melihat dari bahannya dulu ya. Kalau bahannya semisal sepatu yang original terus bahan uppernya semua kanvas, misal ini uppernya kanvas, sebenarnya itu bisa dibilas pakai guyuran air yang banyak, bisa. Dan nanti setelah dibilas bisa langsung dikeringkan pakai microfiber, semua dikeringkan semua. Nah, nanti kan otomatis sudah mengurangi air yang terserap di bagian sepatu. Nah, nanti kalau sudah agak basah, itu bisa dikeringkan pakai kipas angin. Bagi Anda yang masih belum paham atau masih ingin mencari referensi tentang pencucian sepatu yang lainnya, ya silakan. Kalau menurut saya sendiri, saya mencuci sepatu itu dengan memainkan logika. Jadi kalau logikanya sepatu itu bahan materialnya kokoh kuat, otomatis untuk mengelupasnya sol sepatu itu bisa dikatakan minim ngelupas, kalau kita tahu cara penanganannya itu yang bagaimana dan yang benar. Tapi kalau cuma asal-asalan nyuci sepatu pakai sabun sembarangan atau pakai lap yang sembarangan, cara pengeringannya yang sembarangan, ya itu bisa merugikan sepatu itu sendiri. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, dan next saya nanti mau ada hal yang lain lah, mungkin
Kalau kalau nggak ada media ya saya seperti ini. Oh ya, untuk cara perawatan sepatu sendiri, Anda mencuci sepatu jangan pakai sabun deterjen untuk pakaian atau deterjen colek, sabun colek itu diusahakan jangan, karena nanti bisa merugikan sepatu itu sendiri. Kalau Anda sudah mau belajar cara mencuci sepatu itu yang benar, ya Anda harus selalu memakai sabun khusus untuk sepatu. Nah, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya untuk menjelaskan apakah sepatu bisa dibilas atau tidak. Nah, mungkin jika Anda masih kurang paham atau masih bingung, Anda bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk support channel saya agar untuk kedepannya bisa lebih baik dan bisa berkembang lagi. Jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng biar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau Anda mau mencari cleaner sepatu atau sabun sepatu yang aman dan baik, saya merekomendasikan cleaner sepatu. Nanti cek aja di link deskripsi ya. Oke, sekian dari saya Yosip. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. See you in my next video. Bye bye.